والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الذخيرة المشرفة فيما يجب على المسلم أن يعرفه وأدعية الأحوال المختلفة. بن محمد بن سعد بن حفيظ بن شيخ أبي بكر بن سعد العدوي الحسيني التريمي. Ini adalah kitab Al-Zakhiratul Musharrafah. Al-Zakhirah, perbendaharaan yang mulia. Al-Musharrafah itu mulia. Disebut dengan Zakhirah karena memang ini perbendaharaan yang Allah Subhanahu wa taala simpan lewat baginda Rasulullah dengan dasar-dasar iman, Islam dan ihsan. Dasar-dasar iman, dasar-dasar Islam, iman dan ihsan. Dan doa dari berbagai macam yang minimal kita bisa menghafal karena saking pentingnya dari doa-doa tersebut. Dan dari urusan perkara buat seorang muslim untuk mengetahui fima yajib 'alal muslim, yang wajib buat seorang muslim an ya'rifa, untuk mengenal kitab Al-Zakhiratul Musharrafah. Minimalnya seorang muslim bisa mengenal kitab ini. Kalau dikatakan minimal berarti nggak ada yang lebih tipis dari ini lagi. Minimal kitab ini karena banyak mengandung manfaat yang sangat besar buat aktivitas seorang muslim. Dan bukan hanya itu saja yang wajib dikenal oleh seorang muslim,
wa ad'iyatul ahwal mukhtalifati. Dan pula wajib untuk mengenal doa dari berbagai macam yang ada. Doa setelah wudu, doa setelah makan, doa setelah minum, doa mau tidur, doa bangun tidur. Itu minimal, dan itu karena memang aktivitas manusia bergerak di tempat-tempat dan waktu-waktu tersebut. Ta'aliful Habib bin Allamah Da'i ilallah, dikarang oleh seorang Al-Habib. Al-Habib itu adalah anak keturunan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal kata-kata Habib itu dari zaman Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi anak keturunan bagi Rasulullah, yang lakinya dari zaman Al-Imam Al-Haddad sudah mulai dipanggil Habib. Sebelumnya ada yang mereka bernama Syekh, seperti zaman Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu seorang Syekh Abu Bakar bin Salim, itu seorang Habib Asy-Syarif, As-Sayyid. Atau di zaman mereka para wali semua yang ada, Syekh Syarif Hidayatullah, itu kan Syekh. Kemudian di daerah Makkah, kalangan habaib dipanggil dengan kata-kata As-Sayyid. Ada sebagian tempat disebut dengan Asy-Syarif. Tapi Asy-Syarif itu bisa di zaman dahulu atau di sebagian tempat. Ada memang nama Asy-Syarif, itu adalah memang marga dari keturunan habaib, atau mungkin Syarif nama. Jadi kata-kata Al-Habib sudah kita pahami dari zaman Imam Al-Haddad sampai zaman sekarang, di kurang lebih 300-an tahun yang lalu. Nama tersebut berkumandang sampai zaman sekarang. Karena memang sebelumnya kata-kata untuk anak keturunan baginda Rasulullah ada yang menyebut Sayyid, ada yang menyebut Asy-Syarif gitu. Nah, dari zaman Imam Al-Haddad sampai sekarang, yang lakinya Al-Habib atau Asy-Syarif, maka perempuannya Syarifah. Perempuannya Syarifah. Atau kalau lakinya Al-Habib, kalau perempuan Habibah. Jangan punya pemahaman Habibah yang lain. Karena kalau punya pemahaman Habibah yang lain, itu artinya apa? Kecintaan. Ya, pemahaman Habibah yang lain itu adalah kecintaan. Aina Habib? Oh, Habibah benar. Ditanya Habib, Habibah. Kecintaanku ada di sana. Kalau udah bicara Habibah, kecintaan udah Masya Allah. Ya tidur, mulai ngaji tidur. Itu musibah. Idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mereka tertimpa musibah, mereka menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Allamah orang sangat alim. Kalau alim pintar. Tapi kalau Al-Allamah sangat alim. Syighah mubalaghah. Kalau kita belajar ilmu nahwu, yang sangat alim. Jadi kalau ada gelar Al-Allamah, alimnya itu enggak ketolong, saking alimnya gitu. Ad-da'i ilallah. Karena memang Al-Allamah belum tentu ad-da'i ilallah. Sebagaimana ad-da'i ilallah belum tentu Al-Allamah. Jadi guru kita Al-Habib, beliau seorang Al-Allamah, memang betul-betul alim, sangat alim, ad-da'i ilallah, dan juga menyeru di jalan Allah. Sempurna. Coba kita lihat, kadang ada orang Al-Allamah saja, enggak pakai ad-da'i ilallah. Atau ada sebagian orang ad-da'i ilallah, enggak ada Al-Allamahnya. Itu kurang. Nah, ini
alhamdulillah kita punya guru lengkap semuanya. Al-allamah disandang ad-da'i ilallah memang kerjaan beliau, memang hobinya beliau mengikuti generasi orang tuanya, kakak-kakaknya, mengikuti generasi kakeknya, buyutnya, sampai kepada buyut yang sangat agung. Itu adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman. Aman. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada beliau. Allah mencurahkan kasih sayang kepada beliau, kepada istri-istrinya, kepada putra-putrinya, kepada anak keturunannya, kepada murid-muridnya, kepada pecintanya. Dan Allah berikan kesehatan kepada beliau, panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezeki, dimudahkan dakwah, dimudahkan segala urusan zahir dan batin, dunia dan akhirat. Al-Habib Umar bin Muhammad, beliau anaknya Al-Habib Muhammad bin Salim, anaknya Salim bin Habib, anaknya Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari Al-Habib Hafiz ke Syekh Abu Bakar bin Salim masih banyak, tapi ini langsung meringkas. Ya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Abdullah bin Idrus bin Umar bin Abdullah lagi. Oh banyak. Dari Habib Hafiz ke Syekh Abu Bakar bin Salim panjang. Tapi ini langsung ke dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Apakah Syekh Abu Bakar bin Salim itu adalah bapaknya Al-Habib Hafiz? Tidak. Moyang banyak. Gitu. Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Alawi dari Bani Alawi, Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, anak dari Sayyidina Imam Ahmad bin Isa, namanya Ubaidillah. Ubaidillah enggak mau disebut Abdullah. Abdullah adalah hamba-Nya Allah. Panggil aku Ubaid. Artinya litasghir. Litasghir artinya untuk mengecilkan. Kalau kita belajar ilmu nahwu, litasghir ada itu untuk mengecilkan. Kalau Abdullah kan hamba-Nya Allah, masih besar. Ini Ubaid litasghir. Ini nama Ubaid, makanya dipanggil pada akhirnya Ubaidullah. Nah, Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah mempunyai anak namanya Alawi. Dan bangsa Alawi itu kembali kepada Imam Alawi yang pertama kali anak keturunan baginda Rasulullah yang namanya Alawi di sini, Al-Imam Alawi. Makanya Tariqah Alawiyah, tariqahnya dari Bani Alawiyah, Bani Alawi. Makanya mereka para habaib yang datang dari Tarim atau yang dari Tarim itu disebut dengan Ba'alawi, keluarga Alawi. Al-Imam Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Al-Husaini kembali kepada Sayyidina Al-Husain, syahid Karbala. Ya, syahid Karbala yang meninggal mati syahid di Karbala sana. Cucu baginda Rasulullah. Al-Hasan wal Husain, Sayyidah Syababi Ahli Jannah fil Jannah. Sayyidina Hasan dan Al-Husain, keduanya itu adalah junjungan penduduk surga di dalam surga. At-Tarim itu Tarim. Habib Umar orang Tarim. At-Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha. Al-Imam Umar al-Mahdar berkata, siapa orang yang cinta Tarim dan dicintai Tarim dan ahlu Tarim itu, kalau dia selalu melazimkan ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Ada sebagian riwayat ya Tarim ana, ya Tarim ana, ya Tarim ana, Allah mudahkan dia bisa menjadi ahli Tarim. Perjalanannya seperti ulama Tarim, dan bahkan bisa jadi dia berangkat ke Tarim dengan keadaan apa-apa. Gitu. Dia sendiri bingung, nggak punya receh, nggak punya duit juga banyak. Lah receh wala duit banyak kan bisa berangkat ke Tarim. Dari mana? Wallahu a'lam. Kalau sudah panggilan tidak bisa yang nolak. Kenapa? Sudah dipanggil oleh Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala. Banyaklah bertawassul kepada beliau. Al-Imam sang hami Tarim,
Imam Umar al-Mahdar, Imam Umar al-Mahdar bin Sulaiman bin Rahman Segar, bin Sulaiman Maula Muhammad Maula Dawira, bin Sulaiman Ali Ad-Daraq, sahib Ad-Daraq, bin Sulaiman Ali Al-Ghuyur, bin Sulaiman Al-Faqihil Mulanya. Disebut dengan Hamil Karim, penjaga Karim. Makanya berbanyak kita sebut nama mereka. Berbanyak. Kalau banyak dulu orang-orang Betawi ketika mereka terkadang jatuh dari pohon jambu. Kan dulu emang orang-orang Betawi demen naik di atas pohon jambu. Entah laki entah perempuan. Mana? Di atas bocor. Di atas. Lagi makan jamu. Jatuh, kemudian disebut nama. Sebut nama apa? Salah satu ulama besar yang dulu Syekh Samad, yang dulu orang Jakarta selalu menyebut nama Syekh Samad. Ya Syekh Samad, jatuh enggak ngapa-ngapa. Menyebut wali bin awliya. Banyak orang ketika banyak tertimpa musibah disebut nama ya Imam Umar Muhdar, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan. Ada datang kapal ceklik atau gimana, pagi mengendan, Allah mudahkan urusannya. Gitu. Makanya kalau kita banyak lagi membaca hadran Basaudah, itu hadirnya roh suci. Kalau kita Allah buka kasyaf kita, Allah buka hijab, Allah buka hijab kita. Betapa banyak roh suci itu turun dari atas langit. Ya, betapa banyak roh suci turun dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak dalam hadrah, makanya perlu tuh kita dalam hadrah, dalam munajat, dalam zikir, gitu. Semuanya itu khusyuk, betul-betul khusyuk. Gitu. Ada di antaranya hadrah Basaudah misalnya. Hadrah Basaudah itu kapan dikatakan oleh mereka para ulama ruh suci itu turun dari mulai bin Nabi Ummi wa Khadijah Ummi wal Batulil Khadmi Sayyidatin Niswan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah narjuran bin Nabi al-Jamil bin Adam wa bin Nuhil Aqdam wa Khalilur Rahman bin Nabi bin Maryam wa bi Hudil Akram wa bi Hadun al-Am wa Nabi bin Imran. وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطاب والولي الأبواب شيخنا Basaudan. Imam Syekh Basaudan datang berikut para aktab para ulama. Itu. Kalau orang membaca Hadrah Basaudan enggak merasa gimana hatinya? Kotor. Sambil bercanda padahal roh suci lagi datang. وبجاه الأصحاب وبجاه الأبطال والولي الأواب شيخنا Basaudan. Datang pun Syekh Basaudan bukan sedikit. Para awliya, para abdal, para abdal yang sepantasnya itu kita nggak bisa didatangi. Artinya saking kotornya kita. Tapi karena kita baca alhamdulillah lewat keberkahan Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan, wali sebelumnya, wali setelahnya ikut. Liman sya'il Islam Azi'il Warjam wal wali bin Bustam wal wali bin Jailan wal wali bin Bustam al-Imam Abu Yazid al-Bustami wal wali bin Jailan Syekh Abdul Qadir al-Jailani
Bisa jadi karena memang nggak paham bahasa Arab, atau dia paham bahasa Arab tetapi hatinya keras. Atau dia paham, dia lihat, dia ahli bahasa Arab tapi hatinya keras, dia nggak rasa. Oh, Syekhina Basudan, ya Allah. Jadi itu berkat kemarin ketika kita sering hadir dalam Hadhrah Badriyah yang kemarin malam Jumat kita baca di peninggalan Hadhrah Badriyah, selalu dibaca oleh Habib Umar itu di Darul Mustafa di Jumat akhir di setiap bulan Islam. Kemarin malam Jumat akhir di bulan Sya'ban kita baca. Karena itu doa mustajab. Sebagaimana banyak keyakinan orang-orang Jawa kalau di malam Jumat kliwon. Malam Jumat kliwon. Ada apa di dalam malam Jumat kliwon? Ada memang banyak sesuatu yang tidak bisa dipahami, tapi di situ bisa dipahami. Betul. Nah, diibaratkan dalam Islam itu malam Jumat di akhir bulan Islam. Makanya banyak dianjurkan oleh ulama di malam tersebut membaca Hadhrah Badriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkan din salatatan, rukun agama ada 3. Rukun agama. Al-Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Rukun agama. Apa yang disebut dalam Islam? Nanti kita bahas. Iman kita bahas. Ihsan kita bahas. Secara global kita pahami bahwa Islam agama kita. Al-iman dengan penuh keyakinan, al-ihsan dengan penuh kebaikan. Itu dulu yang kita pahami. Secara fondasi kita, Islam adalah agama. Iman, keyakinan, dan al-ihsan itu adalah kebaikan. Tapi apakah itu? Nanti berlanjut. Arkanul Islam yang khamsatun, rukun-rukun Islam ada 5. Jadi kalau ada orang ngaku muslim, 1 di antara 5 belum dijalankan berarti belum muslim sempurna. Belum muslim sempurna. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Menyaksikan, ya benar. Karena orang yang tanpa ada hijab antara dia dengan Allah, dia bisa menyaksikan keagungan Allah. Yang orang bersih hatinya, sufaul qalb, hatinya bersih, sufaul batin, batinnya bersih. Gak ada sombong, gak ada marah sama orang, gak ada dendam sama orang, gak ada hasad sama orang, gak ada riba. Jangan ngomongin orang. Jangan berkebanyakan ngomongin orang, nanti pada akhirnya riba. Menyudutkan orang sudah tidak baik. Ya, menyudutkan orang sudah tidak baik. Nanti menyudutkan orang pertama, biasa bimri'in min al-syarri an yahjir akhahu muslim. Kira-kira menurut kadar keburukannya seorang muslim, dia menghina saudaranya sesama muslim. Menghina. Apaan tuh? Apa yang dia bisa sebenarnya? Semakin dia menghina muslim, berarti derajatnya lebih hina lagi, lebih jatuh lagi. Jadi kalau dia semakin benci sama sesama muslim, semakin jatuh derajatnya. Bagaimana kalau dia benci sama kaum saleh? Bagaimana kalau dia benci sama ulama? Bagaimana kalau dia benci sama guru? Aneh. Orang belajar tapi benci sama guru. Kalau dia benci sama sesama muslim saja derajatnya jatuh, bagaimana dia benci sama guru? Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, kalau guru yang udah meninggal dunia, keburu meninggal, susah datang taubat. Lain halnya kalau misalnya dia masih durhaka kepada kedua orang tua. Orang tuanya meninggal, masih bisa dia ziarah ke kubur orang tua, masih bisa dia tawassulan kepada orang tua. Tapi kalau udah guru meninggal, hati-hati.
Ya. Darahnya mereka racun. Semakin menjelekin mereka, semakin dia dapat racun. Hidupnya nggak bakal berkah, dunianya nggak berkah, akhiratnya nggak berkah. Coba aja lah, di mana dan kapan saja berada orang yang menghina ulama nggak bakal berkah. Coba lihat, andaikan kelihatan itu cuma sekedar zahir, batinnya mereka nangis, merintih, kehidupannya mereka hancur, terlihat dalam berpose, dengan bergaya, di mana-mana selfie, padahal hatinya kosong, tidak ada kekuatan. Semakin seorang jauh dari guru, semakin dia jauh dari Rasulullah dan rahmat dari Allah. Semakin malas ngaji, semakin nggak pernah hadir ngaji, semakin jauh dia dengan baginda Rasulullah, semakin jauh dia dengan Allah. Coba aja, orang udah merasakan nikmatnya ngaji. Saya juga aneh. Saya merasa aneh. Ada orang udah merasakan nikmatnya ngaji, tapi dia nggak mau ngaji. Padahal dia udah ngerasain nikmatnya ngaji. Ibarat, dia udah merasakan naik haji, udah merasakan berangkat haji. Nikmat haji, capek sih capek, tapi nikmat. Ya kan? Haji, capek. Melaksanakan umrah, siapa bilang nggak capek? Capek, tapi nikmat. Oh, dibilang sengsara membawa nikmat, tapi ini nggak sengsara, haji nggak sengsara, umrah tidak sengsara. Ini cuma sekedar judul doang dari Buya Hamka, sengsara membawa nikmat. Buya Hamka siapa? Benerin kalau saya salah. Apa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi ya rabbi bil mustafa baghil maqam sayyidina waghfir lana ma madha waghfir lana ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Amin. Salah, tumpuk salah ya. Apa? Untung disebut. Kalau nggak disebut, dia ngomong ke yang lain tambah salah. Ibarat dia jatuh, ibarat. Alhamdulillah. Jadi itu merasakan sebuah kenikmatan. Ada orang udah pernah merasakan nikmat ngaji, kemudian dia malas ngaji. Orang udah pernah masuk surga, dia keluar dari surga. Bodoh kan? Udah enak-enak di dalam surga, diam-diam aja ente dalam surga, ngapain pakai keluar? Dia keluar. Udah keluar nggak bisa masuk. Ya kan? Orang udah merasakan tenang, nikmat. Akhirnya semakin dia jauh dari masjid, semakin dia jauh dari majelis, semakin hatinya hampa. Semakin hatinya krisis mahabbah, krisis rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Hatta dia kemana? Kelihatannya dia kesana dan kesini, hatinya hampa. Kelihatan dari pandangannya yang kosong, kelihatan dari ucapan yang tidak bermakna. Kelihatan dan semuanya kelihatan. Kenapa? Bagaimana mungkin kita melupakan dasar? Ya, bagaimana mungkin kita melupakan dasar? Sementara kita memahami cara Islam dasarnya dari sang guru. Kita melupakan yang dasar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah merasakan ketenangan, keluar dari ketenangan. Yang ada orang mau tenang lebih tenang lagi. Mau tenang lagi, orang mau ngomong apa, dia saya lagi tenang. Ya kan? Ibarat kita lagi ada di hotel, enak ber-AC, alhamdulillah ber-AC, minum dingin, apa semuanya. Tapi jangan jualan sejerongkang, minum asik, apa semuanya. Orang-orang lagi pada di luar sana kebanasan, kita lagi di dalam, alhamdulillah. Ya, yang ada kita ajak mereka yang ada di luar untuk ke dalam, mengapa jadi kita keluar? Kita lagi asik, lagi enak, ini lagi musim panas, enak, alhamdulillah di dalam. Nah ibaratnya tuh seperti itu. Orang udah merasakan sebuah persaksian kepada Allah bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian dia keluar dari persaksian tersebut, berarti kafir. Tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad, kafir.
Iqamus shalah, dan yang kedua mendirikan salat. Mendirikan salat. Lihat, betul-betul dia mendirikan salat. Salat bukan cuma sekedar dikerjakan, didirikan. Dengan syarat, dengan rukun, dengan wajib, menjauhi hal-hal yang diharamkan, yang dimakruhkan. Dia menjalankan adab salat. Adab zahir dan adab batin. Apa yang siogianya untuk dia jalankan ketika salat dan sunnah-sunnahnya. Wa ita'uz zakat, dan salat. Perbedaan antara muslim dengan kafir adalah salat. Perbedaan seorang muslim dengan seorang kafir adalah salat. Seorang muslim salat, orang kafir tidak salat. Wa ita'uz zakat, membayar zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah dibayar di bulan suci Ramadan dari awal. Boleh untuk membayar zakat fitrah. Boleh di awal malam pertama Ramadan atau di akhir Ramadan sekira-kira selepas khatib itu selesai berkhutbah gitu. Mas, ketika itu sebelum khatib berada di atas naik mimbar, belum berada di atas mimbar, sangat bagus. Tapi kira-kira khatib udah keluar berkhutbah, udah masa salam-salaman, udah waktunya selesai zakat fitrah. Dosa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah berarti sama saja dia keluar dari Islam. Keluar dari aturan Islam. Zakat fitrah, kalau memang dia tidak mampu, memang bisa jadi untuk jangankan sih ngeluarin zakat fitrah, untuk makan aja nggak dapat. Nah itu namanya kan ada fugara masakin, ini nama sedekatul fugara wal masakin. Itu kan ada di nama Al-Quran kan, yang disebut dengan asnafut tamani, 8 perkara yang zakat diperuntukkan buat mereka. Shaum Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan yang sekarang kita berada di awal malam Ramadan, yang mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Amin. Rahmat gitu. Ciri orang yang mempunyai rahmat itu enggak gampang marah. Andaikan dia marah, dia cepat taubat, dia cepat minta maaf. Itu orang yang mendapatkan pandangan Allah. Tenang. Ada masalah, enggak ada masalah, dia larikan kepada Allah. Ta'aruf ilallah fil rakhai, a'rifka fi syiddah. Ingatlah kalian kepada Allah di masa enak. Engkau bakal diingat oleh Allah di masa sulit. Kalau kita lagi kaya, kita lagi punya duit, kita lagi asik, ingat Allah. Satu waktu kita bakal jatuh, satu waktu kita bakal di bawah, satu waktu kita bakal miskin. Mungkin nggak? Mungkin. Itulah kehidupan, bagaikan roda pedati. Roda pedati, terkadang dia di atas, terkadang dia di bawah. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Maka ketika orang berada di atas, persiapkan untuk siap di bawah. Ketika ada orang di bawah, persiapkan untuk naik ke atas. Itu. Jadi masa Ramadan membentuk bertakwa. Makanya dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuan puasa, takwa, kejernihan hati, kejernihan berpikir, kejernihan mempunyai satu pandangan, kejernihan tidak bergulat tentang permasalahan orang lain, kejernihan dalam memilah dan memilih siapa untuk dijadikan kawan, kejernihan dalam berdakwah, kejernihan dalam hidup dan kehidupan, kejernihan dalam beribadah, kejernihan dalam bermuamalah, kejernihan dalam dia bermuamalah dengan diri sendiri. Masya Allah, itu puasa. Gitu. Ada puasa di setiap malam-malam Ramadan, mandi. Itu menghilangkan banyak racun. Mandi di setiap malam bulan suci Ramadan itu banyak menghilangkan berbagai macam penyakit dan racun. Apalagi sebelum tarawih kita mandi, itu banyak menghilangkan penyakit dan racun.
dengan berkain, mandi. Ya, sebelum tarawih lebih khusus. Atau malam, setiap malam Ramadan, sunnah. Pertama itu adalah sunnah Rasulullah, anjuran Rasulullah, itu berbagai macam penyakit keluar. Bahkan ada, kalau kita paham, banyak racun-racun keluar dengan siangnya puasa. Kan menyedikitkan makanan. Yang biasa itu mesin selalu bekerja. Semakin banyak dia bekerja tanpa ada istirahat, mesin saja bisa hancur. Kita punya motor, setiap waktu terus jalan lagi, begitu juga mobil, kereta sekali. Setiap hari hancur. Ada waktunya istirahat. Ganti apa tuh kalau kereta? Kalau motor mobil ganti yang hitam oli. Ada ganti apa lagi? Ganti ban. Udah botak dan dia punya ban ganti. Terus ini dan itunya untuk menjaga kualitas. Hati begitu juga. Ya, kita punya hati begitu juga. Kita punya akhlak begitu juga. Kita punya jiwa begitu juga. Dekat dari kepada Allah. Aneh di bulan suci Ramadan masih banyak main HP. Jadi kadang-kadang untuk dakwah 11 bulan apakah nggak cukup main HP? Ramadan main HP boleh untuk dakwah. Iya, hasil pengajian kemudian dikirim itu hasil dari pengajian. Alhamdulillah undang orang ngaji dan sebagainya itu. Jadikan HP untuk dakwah, sarana dakwah, bukan sarana untuk menjadikan orang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullahil Haram, ke Makkah bagi yang mampu menjalani perjalanan. Jadi kalau misalnya ada salah satu rukun Islam belum kita jalani, berarti Islam kita masih belum sempurna. Haji ini misalnya, kita belum berangkat haji, belum sempurna Islam. Berapa banyak orang meninggal dunia sementara Islamnya belum sempurna. Kasihan betul. Dia udah meninggal dunia sementara dia belum berhaji. Ya Allah, belum berhaji. Sementara haji kan rukun Islam, bukan penyempurna. Beda dengan penyempurna. Ini rukun Islam, haji. Makanya jangan sampai kita meninggal dunia sebelum haji. Kalau perlu kita sudah haji berkali-kali. Amin. Sudah haji berkali-kali dan semuanya diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Arkanul iman, rukun iman ada 6. Naik atas nih. Habis Islam yang kita pelajari setelah itu adalah iman. Iman akar kata dari kata amana yu'minu. Amana yu'minu iman. Artinya keyakinan, kepercayaan. Karena memang di sini semuanya berbicara tentang kepercayaan. Antum minabillah, percaya kepada Allah. Engkau beriman kepada Allah, kan kepercayaan. Pertama dalam rukun iman, antum minabillah, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya. Allah zat yang wajib disembah. Zat yang wajib disembah. Yang dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Tunggal. Tidak ada sekutu baginya. Al-Ahadus Samad, yang zat tunggal, tempat dari segala orang memuji. As-Samad, lam yalid, dan tidak pernah melahirkan, walam yulad, tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Dialah Allah. Dialah Allah. Semua makhluk kita lihat, Nabi Allah ada, dilahirkan kan? Melahirkan kan? Tapi Nabi Allah Adam tercipta. Malaikat melahirkan kan? Dilahirkan kan? Tapi malaikat tercipta, dibuat. Allah Al-Khaliq, sang pembuat, pencipta. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, ada orang mengatakan Nabi Allah Isa pada akhirnya menjadi Tuhan. Kenapa? Ini kejadiannya aneh. Punya ibu enggak punya bapak. Ini kan aneh katanya. Dijadikan sebagai anak Tuhan. Kalau mau pantas-pantasan, Nabi Allah Adam lebih pantas untuk dijadikan anak Tuhan. Kenapa? Tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Lebih pantas Nabi Allah Adam. Betul nggak?
Bapak nggak punya ibu. Kenapa dijadiin Nabi Allah Isa? Gitu. Jadi kalau mau pantas-pantasan seperti itu. Jadi zaman sekalian kita pahami betul bahwa beriman kepada Allah Zat Maha Tunggal yang wajib disembah, tidak ada sekutu baginya, dan dialah Allah sang pencipta. Selain Allah namanya alam. Al-alam masya alam ciptaan ini yang ada di langit, di bawah bumi, atas langit, atas bumi, dan di antara keduanya, seisi-isi keduanya alam namanya. Malaikat dan malaikatnya adalah hambanya Allah yang terbuat dari cahaya, yang diperintahkan oleh Allah selalu nurun dan dilarang oleh Allah selalu menjauh. Inilah malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah makan, enggak pernah minum. Enggak ada syahwat. La perempuan wala laki. Kalau ada orang mengatakan bahwa malaikat laki-laki, munafik dia. Kalau ada orang mengatakan bahwa malaikat perempuan, kafir dia. Malaikat tidak ada perempuan. Stop. Hati-hati. Jangan salah ngomong. Tuh malaikat kalau ke rumah si perempuan gimana tuh? Astagfirullah, malaikat nggak ada syahwat. Kita mungkin ada syahwat. Ya, kalau kita ke sana dan sini ada syahwat. Tapi malaikat nggak ada syahwat. Waktu dia perempuan cantik apa gimana, udah waktunya meninggal, dia ambil malaikat. Enggak, ntar aja dulu nih. Yang cantik ntar aja dulu deh. Enggak. Karena malaikat tidak punya syahwat, nggak ada makan, nggak minum. Kalau misalnya malaikat makan dan minum, seluruh alam dicaplok sama malaikat, nggak kebagian dia. Sementara malaikat ada yang jumlah sayapnya ada 2, ada 4. Malaikat Jibril bahkan 600 sayap. Dikatakan dalam satu sayap yang dimiliki malaikat Jibril itu udah bisa menutupi dunia beserta isi. Itu satu sayap. Kalau misalnya malaikat Jibril makan, nggak kebagian kita. Nggak ada, nggak bisa bikin ketoprak, nggak bisa kita bikin lontong, nggak bisa kita bikin takjil, nggak bisa kita bikin apa namanya ini dan itu, gorengan, nggak bisa. Gitu. Allah Maha Tahu. Ada 10 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Atid, Malik, Ridwan, dan tugas-tugas. Wa kutubi, dan kitab-kitabnya Allah. Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Taurat kepada Nabi Allah Musa, Zabur kepada Nabi Allah Daud, Injil kepada Nabi Allah Isa, dan Al-Furqan, Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad dan Rasul-Rasulnya. Wabil yaumil akhir, percaya adanya hari akhirat, percaya kejadian hari akhirat, percaya betapa dahsyatnya di hari akhirat, percaya, wajib meyakini dan mengimani itu semua. Wabil qadari khairi wa syarri min Allah Ta'ala, dan wajib percaya ketentuan baik dan buruknya semuanya datang dari Allah. Kita lagi nggak ngapa-ngapa, lagi jatuh, lagi kita nggak ngapa-ngapa jatuh. Kita ditipu orang, harus percaya. Kenapa? Ada ketentuan, semuanya baik dari Allah, buruk dari Allah. Mau bilang apa? Lagi asik-asik pakai jatuh, lagi enak-enak makanan jatuh, lagi gimana tahu orang pada suka sama kita, lagi gimana tahu orang benci sama kita, lagi gimana tahu orang memberi kita, lagi gimana tahu orang menipu kita. Udah ketentuan. Mau bilang apa? Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ini kan kajian penting betul. Karena di dalam kehidupan kita selalu akan ada ketentuan baik atau buruk, dan itu semuanya datang dari Allah. Pulang aja ditonjok motor kita, misalnya mau bilang gimana? Tanya lagi ngapain? Atau dia lari, mana udah ketentuan Allah aja, mau bilang gimana? Ya. Lagi tidur atau ada orang letak pintu, kita dikasih 1 triliun. Kita tolak.
emang udah dikasih. Padahal nggak mau kita begitu. Kenapa begitu? Tahu-tahu dipaksa. Jangan lagi, ente mau gak 1 triliun? Sampai itu dia dalam keadaan tidurnya, antara tidur dan tidak mau, dia bangun. Padahal dia udah nggak mau, dia udah nolak, kasihkan tidur. Kasih 1 triliun. Jangan kasih juga. Nah, mau bilang gimana? Ketentuan. Emang udah ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Berapa banyak orang nggak mau punya anak, nggak punya anak. Tahu punya anak. Emang udah ketentuan Allah. Mau bilang gimana? Itu semuanya mau bilang dari khairi wa cari min Allah Ta'ala. Nah, yang sekarang yang terakhir adalah al-ihsan. Apa yang disebut dengan al-ihsan? Al-ihsan melakukan kebaikan. Tingkat tertinggi setelah Islam, ihsan, Islam, iman, dan terakhir ihsan. Anta abdullah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan engkau bisa melihat Allah, seakan. Kita sholat, kita yakini bahwa Allah ada di hadapan kita. Udah yakini. Kita lagi ada di dalam rumah atau di luar rumah, yakini bahwa Allah Maha berada di sekitar kita. Allah Maha mengetahui kita. Allah Maha meliputi keadaan kita. Yakinin dan yakin. Walaupun kita nggak melihat. Karena kata seakan kau melihat. Wa ilam takun tara. Walaupun engkau tidak melihat, fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya dialah Allah Maha melihat engkau. Mau kita lihat, mau kita nggak lihat Allah, Allah kan Maha melihat kita. Mau kita lihat, mau kita nggak lihat Allah nih, Allah Maha melihat kita. Makanya yakin aja. Kalau kita yakinin bahwa Allah Maha melihat kita, nggak sempat kita berbuat maksiat, nggak sempat kita seleweng, nggak sempat kita selingkuh, nggak sempat kita melakukan aktivitas mata dengan syahwatnya, aktivitas mulut dengan ngomongin orang, aktivitas pendengaran dengan mendengarkan hal-hal yang diharamkan, aktivitas tangan dengan mengambil hak orang lain, hati berburuk sangka. Dia nggak sempat. Kenapa? Karena dia merasakan adanya Allah dalam kehidupan. Anta abdullah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yaraka. Kajian kita di awal Ramadan, insyaallah sampai sini dulu. Insyaallah kita terus di pengajian kita di Surahul Majami yang bisa